adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Hai, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Miss Christine dalam ibadah kali ini. Tentunya anak-anak di rumah sudah mandi, sudah cantik dan sudah ganteng kan? Sekarang kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih semangat kan? Harus dong, karena masih pagi. Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari. Kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita akan berdoa. Kalau berdoa harus sikap yang baik ya. Tidak boleh bermain, tidak boleh cerita, karena Tuhan lihat loh. Sekarang anak-anak, sikap yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Miss Christine akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi kami Tuhan anak-anak-Mu sudah siap untuk bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami agar ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih semangat? Oke deh, tentunya pasti masih semangat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Setia-setialah seperti Bapak Abraham. Ayo berdiri semuanya. Apakah balasan
mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Miss Welly tentang Bapak Abraham. Nah, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan sekali lagi lagu Setia-setialah. Karena seperti Bapak Abraham, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah memuji-puji nama Tuhan dengan penuh sukacita bersama Miss Christine. Dan sekarang kalian harus duduk dengan tenang, tertib untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Miss Willy akan sampaikan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, minggu ini ceritanya Miss Welly terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 tentang kepercayaan Abraham diuji. Nah, mungkin anak-anak sudah banyak tahu cerita tentang tokoh Abraham. Bagaimana Tuhan memanggilnya dia keluar dari tanah kelahirannya, dan Tuhan menuntun perjalanannya sampai ke suatu negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan di sana dia juga menetap sambil menantikan janji Tuhan yang sangat luar biasa dia tunggu seumur hidupnya, yaitu memiliki seorang anak. Sampai dia tua, dia tetap menantikan janji Tuhan itu, dan betul-betul Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada mereka, keluarga mereka, dan anak itu diberi nama Ishak. Mereka sangat bahagia. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat bahagia ketika mendapatkan Ishak dalam keluarga mereka. Dan ketika mereka sedang senang-senangnya bersama-sama dengan anak yang mereka kasihi, firman Tuhan lagi datang kepada Abraham. Anak-anak sekalian, firman Tuhannya seperti ini. Hai Abraham, dia bilang, ya Tuhanku, ambillah anakmu satu-satunya yang tunggal itu, yang kau kasihi itu, dan persembahkanlah untuk aku sebagai korban bakaran. Wah, ketika Abraham mendengar apa yang Tuhan bilang, yang Tuhan katakan, besok paginya dia langsung mempersiapkan semuanya. Karena Tuhan bilang dia harus pergi ke tanah Moria, dan di salah satu gunung di sana dia akan mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya yang dia sangat kasihi sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Dan dia lakukan semua yang Tuhan katakan. Pagi-pagi dia siapkan keledai, dia siapkan perlengkapan untuk dia mempersembahkan korban bakaran. Dia siapkan pisau, dia siapkan api, dia belah kayu, dia ikat semuanya, dan dia juga ajak dua bujangnya, dua pembantunya untuk bersama-sama dengan dia, dengan Ishak, mereka melakukan perjalanan. Ketika semuanya sudah siap, dan mereka bersama-sama melakukan perjalanan ke tanah Moria. Nah, anak-anak sekalian, ketika perjalanannya mereka selama 3 hari, Abraham katakan kepada kedua bujangnya, kalian tunggu kami di sini. Tunggu kami di sini. Padahal Abraham sudah tahu kalau Ishak dipersembahkan, berarti nanti dia akan kembali sendiri. Tapi dia katakan tunggu kami di sini. Dan dia angkat kayunya, dia taruh di bahunya Ishak, pundaknya Ishak, lalu mereka melakukan perjalanan. Ketika mereka melakukan perjalanan, Ishak katakan kepada Abraham, Papa, sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada semuanya, tapi mana
Lalu Abraham sampaikan kepada Ishak, nanti ketika di sana Tuhan akan sediakan, pasti ada dombanya yang Tuhan sediakan. Nah anak-anak sekalian, Abraham menjawab semuanya itu dengan penuh keyakinan bahwa pasti Tuhan sediakan dombanya di sana. Lalu mereka melakukan perjalanan, dia lihat dari jauh, wah itu tempatnya sudah semakin dekat. Dan dia ketika mereka sampai di sana, dia langsung membangun mezbahnya. Lalu dia susun kayu bakarnya di atas mezbah. Lalu dia ikat Ishak. Dia letakkan di atas kayu bakarnya. Lalu dia ambil pisaunya. Dia langsung rumus pisaunya itu ke dadanya Ishak. Tiba-tiba ada suara dari langit, suara malaikat Tuhan. Hai Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh. Aku tahu kamu adalah orang yang sangat tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepada aku. Kamu adalah orang yang takut akan aku. Wah. Lalu Abraham menoleh ke belakang dan dia lihat ada seekor domba jantan yang terjerat dalam belukar. Lalu dia ambil domba itu, lalu dia letakkan, dia bunuh domba itu, lalu dia bakar kayunya, lalu dia mempersembahkan korban bakaran domba itu sebagai gantinya anak Ishak. Nah anak-anak sekalian, ketika sudah selesai, lalu ada suara malaikat Tuhan lagi dari langit. Karena engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu yang kau kasihi itu, anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau, memberikan keturunan yang banyak kepada engkau seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Dan bangsa-bangsa akan diberkati daripada dari keturunanmu. Wah, luar biasa sekali karena Abraham taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Dia tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal dan yang dia kasihi itu kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan semuanya. Anaknya tidak jadi dipersembahkan dan gantinya domba yang Tuhan sediakan itu. Nah anak-anak sekalian, itu pelajaran bagi kita. Bapak Abraham adalah satu tokoh yang sangat beriman kepada Tuhan. Dia percaya dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji untuk memberkati dia. Dan setiap bangsa juga akan memperoleh berkat dari keturunan, dari bangsa keturunan Abraham. Nah anak-anak sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meskipun masih kecil, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Seperti apa ketaatan kita kepada Tuhan? Nah seperti ini, anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bahagia ketika kita setia kepadanya. Dan dia juga akan berjanji memberkati kita. Nah kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Itu janji Tuhan. Itu perintah Tuhan. Kita harus tetap setia dan taat kepadanya. Kita juga harus tetap dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah anak-anak sekalian, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1. Pasti kalian sudah tahu. Ayo kita sama-sama ucapkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus meneladani Abraham, setia kepada Tuhan, dan kita semua juga harus tetap setia dan taat kepada Tuhan dan juga dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah, anak-anak bisa melakukannya bukan? Pasti bisa. Kita harus tetap minta tolong kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, supaya kita tetap bisa setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan di hari ini. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kesetiaan Abraham diuji, dan ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan uang persembahan. Seperti biasa, uangnya anak-anak lipat yang rapi. Kenapa ya, Miss? Karena kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Oke, untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Indah Oh Indah. Terima kasih ya, karena anak-anak masih duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memberikan persembahan juga. Saatnya sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Nah, seperti biasa juga ya, kalau berdoa, anak-anak harus duduk yang manis, sikap yang baik. Kita akan berdoa. Ikuti Miss Christine ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita di pagi hari ini. Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah Engkau berikan lewat papa mama. Kami sudah memberikannya juga dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan foto aktivitas minggu yang lalu. Nah, minggu ini ada juga loh aktivitasnya. Untuk mengetahui apa ya aktivitasnya dan caranya bagaimana, kita ikut video tutorial berikut ini. Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sun.